Yesus mungkin mengakui Al-Quran, ya saya mengikuti Yesus. Sekarang tugas Muslim. Isa kan mengatakan, aku menghalalkan yang tadinya itu haram. Betul? Ya. Apa itu? Ya seperti komer itu Bang Edis. Oh, tadinya komer haram, lalu dihalalkan oleh Isa. Oh, kalau komer Nah, itu kan bingung awalnya lagi. halal, diharamkan. Aduh, Pak Muhammad. Terus. Ya terbalik Bang Edis. Ya sudah, terbalik. apa? Apa yang tadinya haram, lalu jadi halal? Kalau di Islam ini, Bukan kalau di Islam, apa? itu kan Isa berkata kepada ya Bani Israel, aku menghalalkan yang tadinya diharamkan. Betul? Ya. Apa itu? Madu Bang Edis. Madu. Sejak kapan madu diharamkan, lalu dihalalkan Isa? Ngarang bebas aja. Di mana Bang Edis? Di Al-Quran di surat apa? Ayat berapa? Di dalam surat Ali Imran ayat 50. Tadinya itu haram. Betul? Loh itu kan ayat tadi Bang Edis. Loh ya memang kita bahas dari tadi itu Pak Muhammad. Anda kan bilang. Contoh nih, Anda bilang begini. Orang Kristen makan babi. Nggak semua. Banyak orang Kristen nggak makan babi. Saya pun tadinya nggak makan babi. Cuman gara-gara di sini makan babi jadinya. Karena saya kuat tuh nggak ada daging. Adanya babi. Sekarang saya jarang-jarang makan babi. Begini. Anda bilang bahwasanya justru umat muslim yang mengikuti ajaran Yesus gitu. Betul? Ya, Bahwasanya umat muslim tidak makan babi. Betul? betul. Coba sebutin apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa. Lah itu juga nggak dijelaskan. Ya apa tugasmu? Jangan-jangan itu babi. Kalau begitu apa? Ayo, kalau bukan babi apa? Ya mungkin yang lainnya Bang Edis. Apa? Gak ada, sini nggak dijelaskan masalahnya. Makanya saya bilang Pak Muhammad, ya, Al-Quran mengatakan, Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran, tapi suruh jelasin apa yang dihalalkan, bingung. Iya, karena nggak dijelaskan, ini contohnya nggak ada. Ya, Bang. Iya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Iya, betul. Oke, kalau begitu apa itu? Yang tadinya yang tadinya haram lalu jadi halal. Iya, masalahnya di situ saya juga nyari belum ketemu ya Bang Edis. Tapi katanya Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti Loh ya Kak dusta Bang Edis, jangan mendustakan buktinya. Al-Quran loh. Loh, kalau begitu apa? Katanya menjelaskan Kalau segala sesuatu. Kalau Bang Edis itu mengoreksi Al-Quran, Bang Edis nanti ditantang sama Gimana Pak Al-Quran Muhammad? loh. Pak Muhammad, gini ya. Ayo. Kalau ada toko nih, ya kan? Toko itu bilang, toko ini menjual segala sesuatu. Pergi kita ke toko itu, Pak, ada beras? Oh, tidak ada. Loh, Pak, jualan HP? Oh, tidak ada. Loh, tapi tulisannya menjual segala sesuatu. Nah, itu kan cuma mancing doang. Oke, kalau begitu apa? Yang dihalalkan? Ya mungkin nanti saya cari ya, nanti tanya lagi Bang Edis kalau ketemu. Oke. Kalau nanti dicari nggak apa-apa. Nah, saya hanya mengajak begini, Pak Muhammad. Kalau orang buta menuntun orang buta, dua-duanya jatuh ke lubang, masuk jurang. Nah, makanya yang layak, yang pantas dijadikan junjungan, dijadikan ikutan, yang menuntun Anda kepada hidup itu hanyalah Tuhan Yesus. Seperti itu.
Jadi saya undang Pak Muhammad diganti dengan Tuhan Yesus. Begitu Pak Muhammad. Loh, kan Bagaimana? kitab saya yang jadi patokan Bang Edis. Nabi itu sebagai panutan. Berarti Muhammad bukan pemimpin Anda lagi. Pemimpin Yesus mungkin mengakui Al-Quran, ya saya mengikuti Yesus. Lah Yesus Loh, kitabnya aja nggak jelas ya Bang Sekarang Edis. begini, Pak Muhammad. Kenapa Anda menolak ajakan Yesus untuk ikut kepada Yesus? Kenapa? Ya karena kitabnya nggak jelas semuanya ya. Di situ Bukan karena nggak jelas, karena Pak Muhammad belum baca nggak jelas. Ini, apakah bijaksana ketika Pak Muhammad belum membaca, kemudian Pak Muhammad bilang nggak jelas? Ya Nggak kalau boleh baca begitu. belum, Masa Anda belum baca bilang nggak jelas? Itu namanya kebencian telah meracuni hatimu. Orang pegang aja belum, baca belum, langsung nggak jelas. Kalau Anda jadi hakim, Anda berbahaya. Anda penuh kebencian. Misal nih, Anda hakim, ada seorang terdakwa menyusun pledoinya, pembelaannya. Belum Anda pegang, belum Anda buka, belum Anda baca. Tidak bilang, nggak boleh begitu. Nah, Injil pun karena Anda belum pernah pegang, belum pernah punya, jangan bilang nggak jelas. Setidak-tidaknya baca dulu. Kalaupun nanti kesimpulannya nggak jelas, Anda sudah baca, Anda simpulkan ini buku nggak jelas gitu. Ini pegang aja belum. Itu akibat belum Anda pegang ngikutin pernah Muhammad. Bang Edis. Karena Kalau ngikutin pegang Muhammad pernah jadi loh, kayak Bang gini Edis. kan, jadi benci Anda. Enggak, saya nggak benci Bang Edis. Terus Loh, saya nggak buktinya Anda benci bilang ya. nggak jelas, pegang aja belum. Pak Muhammad sudah pernah pegang Injil? Kalau pegang pernah. Perjanjian Sudah apa, pernah buka? perjanjian lama. Sudah pernah baca? Kalau baca sebagian-sebagian. Oke, di mana Nggak kitabnya? seluruhnya. Kitabnya di mana? Enggak, dulu punya saudara Bang Edis. Punya saudara. Tapi belum pernah membaca sebelumnya, cuman baca-baca dikit aja. Iya. Nggak boleh Tidak, begitu. sampai- Sama begini. Yang Kristen pun begini. Anda nggak boleh ngomentarin Quran. Quran nggak pernah Anda pegang, Anda mau ngomentarin Quran. Nggak bisa. Kalau Anda sudah baca dari Al-Fatihah sampai Anas, sudah Anda pelajari, baru Anda simpulkan jelas atau nggak jelas. Bertanggung jawab karena sudah baca. Sama kayak orang nonton film. Orang belum nonton udah ngomentarin filmnya. Nonton saja kagak. Gitu. Seperti itu, Berarti Pak. Bang Edis sudah baca Al-Quran ya kalau gitu. Sudah. Saya ini sudah membaca Al-Quran selama 13 tahun lamanya. Lebih daripada 100 kali saya khatamkan Al-Quran itu, kurang lebih. Kalau Al-Baqarah ayat yang kedua itu apa Bang Edis? Kalau pernah dibaca. Al-Baqarah ayat yang kedua bunyinya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul nggak? Betul. Artinya apa Bang Edis? Artinya apa? Artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, masalahnya di mana? Masalahnya begini, ayat itu diucapkan kepada Muhammad, betul nggak? Awalnya. Iya, betul. Iya. Nah, ketika Jibril berkata, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kitabnya mana? Karena menurut sejarah agama Islam, kitabnya itu ditulis zaman Utsman. Ini nggak masuk akal. Masa Jibril bilang, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, dibilang sama Muhammad, tapi kitabnya datangnya setelah Muhammad meninggal. Harusnya kitabnya itu udah ada di depan Muhammad. Tapi menurut sejarah orang Islam, kitab Al-Quran itu dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Masa kitabnya ditunjukin kepada Muhammad, inilah kitab, tapi kitabnya datangnya setelah Muhammad meninggal. Loh, Gimana Anda ini? itu kan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu kan dihafal oleh sahabat Bang Edis. Loh, inilah kitab, Zalikal kitabu. Inilah kitab, namanya kitab itu bentuknya fisik, buku. Contoh misalnya begini. Inilah sushi yang terenak yang kubuat padamu. Berarti sushinya sudah ada, betul nggak? Ya.
Nah, misalnya, inilah rendang terenak yang kubuat kepadamu. Rendangnya harus sudah ada di situ. Masa rendangnya dibuat di kemudian hari setelah saya meninggal? Sama kayak begitu. Jibril ngomong sama Muhammad, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tapi menurut agama Islam, kitabnya dibikin setelah Muhammad meninggal. Orang kitabnya dibuat di zaman Utsman kok. Iya, itu kan pada zaman Utsman kan penulisannya Bang Edi, tapi kitab itu kan semuanya dihafalkan. Kitabnya udah ada belum zaman kitab. Muhammad? Ya sudah, itu Kenapa? berupa Kenapa hafalan, dibikin berupa, lagi? Berarti Utsman bikin kitab tandingan. ya bukan dibuat lagi. Kalau pertama itu dihafal oleh para sahabat. Kan Kitabnya belum sudah ada ditulis. enggak? Kitabnya sudah ada enggak Kitabnya- di zaman Muhammad? Oh, belum ada, masih Nah, itu belum berupa ada. Terus gimana lembaran ayat atau hafalan. Zalikal kitabu, inilah kitab. Masa inilah kitab tapi kitabnya belum ada ini? Lah contohnya Oke gini lah, Bang Pak Edis Muhammad, ya. kita undang muslim yang lain ya. Itu penafsiran Bang Edis loh. Penafsiran saya. Loh iya. Coba dibuka Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif lam ra, alif lam mim, zalikal kitabu. Inilah kitab. Artinya kitabnya sudah ada belum ketika ayat itu terucap? Ya waktu turun pertama belum ada, itu masih. Terus gimana berupa ngomonginnya hafalan, Bang kitab? Edis. Masa saya bilang inilah nasi goreng yang terenak, tapi nasi gorengnya nggak ada, gimana? Ini lucu. Masa saya bilang inilah nasi goreng yang enak, tapi nasi gorengnya nanti adanya setelah saya sudah meninggal, ini gimana? Iya, itu kan belum selesai Bang Edis, itu dilanjutkan di ayat Namanya kitab itu 2324-nya. namanya kitab itu pasti dia kitab kataba, buku. Inilah buku katanya. Kalau bahasa Indonesianya, kitab itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya buku. Zalikal kitabu. Inilah buku. La roiba fihi. Tidak ada keraguan pada dia, pada itu buku itu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukunya mana itu ketika ayat itu terucap? Nah, makanya saya secara akademis berpikir ayat ini lebih masuk akal ditulis oleh Utsman dan kawan-kawan. Ketika Utsman menulis kitab, nah dibikinlah itu sebagai kata pembuka. Zalikal kitabu, inilah kitab. Nah, baru itu logis. Cerita-cerita di dalam agama Islam itu membuat saya semakin pusing sendiri. Katanya Muhammad bertahanus di Gua Hira. Di Gua Hira ada Jibril menyuruh Muhammad membaca. Bagaimana di dalam gua orang bisa baca? Di dalam gua kan gelap. Bagaimana suruh baca di tempat yang gelap? Ini kan cerita yang aneh. Coba, ketika kita jalan-jalan ke gua, di gua kan nggak ada cahaya, lalu saya suruh Anda baca. Kan aneh ceritanya. Gitu loh. Iya, itu Disuruh pemikiran Bang baca. Edis. Gimana? Pemikiran Bang Edis itu kan ayat pertama kan Iqra. Iqra itu bacalah. Iya, kan yang ayat dibaca berikutnya apa? Kan turun. Sebentar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Apa yang disuruh baca? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu baca. Iya, yang atas disuruh nama baca Tuhanmu. apa Pak Muhammad? Yang disuruh baca apa? Itu maksudnya itu disuruh baca lingkungan, kejadian Disuruh baca yang lingkungan. ada di alam. Oke lah, ini makin pusing pala saya nanti. Oke, Muhammad, disuruh baca lingkungan. Aduh, meninggal dunia. Suruh baca lingkungan. Oke ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Wiwin Ta'ana. Halo, assalamualaikum, abangku. Ya, selamat malam Bang.
Malam selamat bang, selamat pagi, selamat siang, selamat makan, selamat semua pokoknya bang. Ya, silakan Bang Wiwin, nyalakan kamera Bang. Muslim atau apa Bang? Oh bentar-bentar pasang baju dulu bang. Apa topiknya bang? Waduh. Sabar, kan kalau sabar itu kan orangnya kan baik, kan itu Ya, kan. silakan. Menurut Bentar. Muhammad katanya, Kalau sama baju dulu. pakai baju harusnya dari tadi. Oke, nanti kalau udah pakai baju di sini lagi. Memang kita kerjaannya nungguin orang pakai baju. Oke. Kita kasih naik ada Pak. Oh, Sinar Mentari. Oke, Sinar Mentari. Ya, selamat malam Sinar Mentari. Ya, selamat malam. Waduh, laki-laki. Gambar perempuan tetapi laki-laki. Ya, silakan. Kaget saya. Silakan. Ya, Nyalakan selamat- kamera. Muslim, Bang. Kristen, Bang. Kupikir tadi Kristen muslim. Muslim. Bang, kita lagi undang yang muslim dulu ya, Bang ya. Krislam maksud, Bang. Krislam Krislam. ini apa lagi nih, Bang? Aliran apa lagi? Krislam, Bang. Saya Krislam. Oke lah, saya turunkan dulu ya karena nggak jelas teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Eksa Nazara. Iya, selamat malam Eksa Nazara. Halo Bang. Bang, Muslim Bang. Kristen Bang. Kristen, yang Kristen tolong mohon maaf saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf Bang, mohon maaf. Teman-teman yang Kristen, kita lagi masih mengatur jadwal supaya kita bisa siaran hari Minggu. Kita khusus tanya jawab seputar iman kita ya teman-teman ya. Tapi saya ini masih mengusahakan waktunya teman-teman. Kita jadwalkan hari Minggu ya. Mudah-mudahan terlaksana ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Yahya. Ya, selamat malam Yahya. Helena, makasih. Daniel, makasih Bang Daniel. Ya, Yahya Muslim Bang. Selamat malam bang. Ya, Abang Muslim. Halo? Oke, baik ya, kita turunkan ya. Teman-teman ya, silakan ya. Kalau Anda Muslim, Anda bisa mengajukan permintaan naik, tapi tolong Anda ya jangan panik, jangan grogi gitu. Seenggak-enggaknya Anda mampu berbicara kalau berhadapan dengan saya, begitu ya. Jangan Anda datang terdiam, tidak mampu berkata apa-apa ya. Jangan begitu. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat malam. Ya, gimana Pak Kalam? Gimana? Ya, mau mengkoreksi sedikit Zalikal Kitab. Ya, apa itu Pak Kalam? Ya, Zalikal Kitab itu dalam bahasa Arab itu kitab, bukan. Kalau ini kitab, haza kitab. Kalau Zalikal Kitab, Itu kitab. kitab itu. Kalau Zalika bahasa Arabnya itu, Zalika itu. Kitab itu artinya. Kalau misalnya ini korek haza. Haza ini. Kalau Zalika menunjuk itu. Oh, berarti bukan terjemahannya salah, bukan kitab ini, tapi kitab itu. Ya, Oh. terjemahan sesat. Kitab itu mana? Kitab apa? Berarti bukan Zalikal Kitab Al-Quran. menunjuk kepada Taurat dan Injil. Oh, berarti itulah kitab, itu merujuk kepada Taurat dan Injil. Betul. Wah, ternyata pantas. Berarti Al-Quran mengatakan bahwa kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan itu adalah Taurat dan Injil. Betul. Waduh, berat ini, waduh. Terus gimana cara menyadarkan umat ini, Pak Kalam? Nah itulah Anda itu termasuk membantu saya sebenarnya. Bagaimana mencerdaskan umat Islam di Indonesia. Mereka kan menuduh merubah-rubah Taurat dan Injil. Padahal mereka umat Islam di Indonesia itu yang merubah-rubah Al-Quran. Apa itu contohnya yang dirubah-rubah oleh Nah umat itu Muslim? tadi Zalikal Kitab dia terjemahkan menjadi Haza Kitab.
Oh, harusnya itulah kitab ya. Ya itu kitab. Dia coba baca ayat-ayat berikutnya menunjuk kepada Taurat dan Injil itu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu terjemahan yang bisa menyesatkan orang. Terjemahannya Ibnu Katsir. Tapi kalau terjemahannya Ibnu Jarir At-Tabari tidak dirubah. Jadi ada ulama yang tidak merubah. Bisa ditemukan di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Oke. Jadi harusnya terjemahannya itulah kitab, bukan inilah kitab Ya, itu gitu kitab. ya. Sekarang Kalau inilah pada waktu ada ulama menerjemahkan ini kitab. Sekarang pilihan mau ikut ulama atau mau ikut Allah. Iya. Jadi intinya Pak Kalam, Al-Quran itu memerintahkan umat muslim untuk percaya kepada kitab Taurat dan Injil. Betul. Tapi umat muslim malah ngeyel begitu ya. Ngeyel. Malah menuduh merubah-rubah padahal dia sendiri merubah-rubah. Iya. Jadi intinya umat muslim, karena begini Pak Kalam, ketika kita berkunjung ke rumah-rumah orang muslim, ya, yang saya lihat tidak ada kitab Taurat dan tidak ada kitab Injil. Yang ada justru Ya kitab-kitab. karena mereka mengikuti ulama, bukan mengikuti Allah. Jadi mereka ini sudah mempertuhan ulamanya ya. Dari kelompok Ibnu Katsir. Itulah sebabnya ada pesan, ada santri membakar kitab tafsir Ibnu Katsir di Lombok. mana itu, di Bima. Iya, di Lombok itu kejadiannya. Iya, jadi para pemuda-pemuda itu, mereka itu mengungkapkan kekecewaan mereka. Yang tahu kebenaran malah dipenjarakan. Dipenjarakan. Kasih turun saja karena banyak yang lain yang mau naik. Oke, sebentar ini Pak Kalam. Jadi ada kejadian ya teman-teman. Ada sekelompok pemuda ya. Mereka itu membakar kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir. Dan lain-lain itu banyak kitab-kitab dibakar. Kenapa? Karena mereka kecewa gini, mereka bilang, kita ini orang Islam sudah dibikin seperti katak dalam tempurung. Kita tidak boleh memiliki pemikiran selain daripada mengikuti orang-orang yang ada dalam tafsir itu. Padahal Al-Quran diperuntukkan kepada umat manusia, bukan diperuntukkan kepada ulama, betul? Sehingga hanya ulama saja yang boleh. Mereka protes itu. Masa kami berpikir harus sesuai dengan kehendakmu, kan begitu. Akhirnya mereka protes, mereka bakar itu tafsir-tafsir. Tapi biasa orang Islam langsung dipenjara. Seperti itu. Karena begitu teman-teman, di dalam Islam itu kayak begitu. Ada sebuah hierarki atau ada sebuah konspirasi atau kekuatan bahwasanya ulama ini nggak boleh dilawan. Karena mereka yang berhak menafsirkan Al-Quran. Kalau orang yang punya akal, punya pikiran seperti Anda, walaupun Anda punya akal, punya pikiran, nggak boleh akal pikiran Anda itu dipakai, nggak boleh. Harus pakai akal pikirannya Ibnu Katsir dan kawan-kawan, betul? Ya. Iya, itulah yang terjadi kepada umat. Begitu. Oke. Ya, tapi Pak Kalam kok sampai hari ini Pak Kalam masih Islam juga, ini gimana? Sudah baptisan roh, sudah. Saya kadang-kadang berdoa kepada Tuhan itu. Baptisan roh. Berarti Pak Kalam sudah mengikut Tuhan Yesus sekarang? Iya. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya. Mantap. Oke. Kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan Yesus. Mantap. Oke lah. Oke ya, terima kasih Pak Ibnu Kalam. Kita undang Muslim yang lain ya. Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak Kalam. Iya. Ya itu ya teman-teman ya. Ya, jadi ada step-step awal ya, karena sebenarnya ada istilah, ada petuah atau nasihat dalam Bible itu, orang yang baru bertobat janganlah dia itu diberi mimbar, ada itu. Jadi untuk para orang-orang yang baru masuk Kristen ya, dari Islam masuk Kristen, sebenarnya jangan dikasih mimbar dulu, belajar dulu gitu. Ya, nanti kalau ada orang Islam masuk Kristen langsung dikasih khotbah, nanti suka ngaco ya, harus belajar dulu.
Oke. Beda dengan Islam. Wah, kalau di Islam beda. Kalau di Islam, kalau ada orang mualaf, wah langsung dia ngomong di mimbar. Makasih. Iya, itu yang terjadi. Kalau ada orang karesteng masuk Islam, maka orang tersebut langsung ngomong di mimbar pidato, mengisi ceramah. Langsung orang Islam heboh. Mualaf. Mualaf. Langsung didengar, langsung kajiannya rame, teman-teman. Langsung rame kajiannya. Iya, contohnya siapa? Ustadz Felix Xiao, mualaf, langsung ngomong di mimbar, ngisi pengajian. Siapa? Dondi, ya kan? Langsung ngisi pengajian. Siapa? Irina Handono. Siapa? Iksan Mokoginta. Siapa? Banyak. Itulah dahsyatnya kalau orang Kristen masuk Islam, mualaf, langsung berkhotbah dia. Nah, kalau tempat kita beda. Orang yang baru bertobat itu tidak boleh langsung dikasih mimbar. Ngomongannya nanti ngalor ngidul jelas. Harus belajar dulu, pemuridan dulu. Gitu ya, seperti itu. Nah, Yahya Waloni juga sama. Banyak pokoknya ya. Kasihan sama ulama-ulama yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun, sudah nyantri puluhan tahun, belajar kemana-mana. Kalau ngomong orang Islam pada bubar, nggak ada yang dengar. Tapi kalau mualaf yang ngomong, walaupun nggak sekolah, umat langsung berkerumun. Memprihatinkan saudara-saudara. Ya. Giliran ulama yang betulan, yang belajar betulan, umat muslim gak mau dengar. Contohnya siapa? Contohnya Daman Al-Mantiki. Kalau ngomong gak didengar. Iya, sepi. Ya. Coba kalau yang ngomong mualaf, Felix, Donditan. Iya, gitu. Oke, kita kasih naik ada saudara Rahmat. Oke, saudara Rahmat. Ya, selamat malam, Bang Rahmat. Malam bro, Bang Ya. Edis. Muslim Bang. Pasti Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Yuk, kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Nih di TikTok 15.300 orang. Saya tidak tahu berapa orang yang nonton di YouTube nih. Teman-teman yang mau menonton YouTube mampir ke profil saya ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Saya sudah kirim undangan Bang. Aku jujur silakan. Bang. Jujur aku Bang ya. Ya Abang Apa udah itu? kirim undangan buka kamera. Jujur, aku kalau mau diskusi ya tentang agamaku dengan agama Abang, aku maunya kita imbang, buka kamera, Abang posisi Abang ada yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Maksudnya gimana? Misalkan, ya maksudnya posisi Abang di mana gitu. Jadi kalau aku nih di Indonesia posisiku. Bang, kita ini jumpa via udara, ketemu di via udara. Yang nonton ini sudah 15.000. Oke, Ayo, boleh. silakan. Kenapa harus buka kamera gitu loh?